kasih anak-anak sudah berpartisipasi pada siang hari ini untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi kita bahas tentang kompetensi dasar tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasan teks ceramah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita siang hari ini, salah seorang memimpin kita dalam doa, dan ibu minta disediakan Sanda untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini. Kepada Sanda, ibu berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk anak Sanda yang sudah memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu akan membuat satu yel-yel dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Nanti kalau Ibu bilang halo, kalian jawabnya hai. Kalau Ibu bilang hai, kalian bilang halo, begitu ya? Bisa? Ya. Kita mulai yel-yelnya. Halo. Pada siang hari ini kita memulai dengan kompetensi dasar yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu kompetensi dasarnya tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Dengan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah melalui pembelajaran problem based learning dengan membaca dan mencermati teks ceramah, peserta didik atau kalian diharapkan mampu mengidentifikasi atau memerinci dan menyimpulkan isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah dengan tepat secara gotong royong, jujur, dan mandiri. Kita masuk pada poinnya. Langsung saja pada pembelajaran kita pada siang ini. Namun sebelumnya Ibu arahkan kameranya ke layar laptop. Sebelum itu, Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah mendengarkan ceramah? Ya, Sanda. Sanda sudah pernah mendengar ceramah di mana? Di sekolah? Ya. Sudah pernah mendengarkan ceramah di tempat-tempat ibadah? Pernah tidak mendengarkan khotbah? Iya, khotbah. Terus pernah tidak mendengarkan kepala sekolah berbicara di depan umum? Atau ketika ada upacara bendera, kepala sekolah diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu atau dua hal. Pernah tidak mendengar? Ya. Jadi semua yang sudah dilakukan itu adalah merupakan ceramah. Nah, kita lihat ceramah itu sendiri itu seperti apa. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya oleh orang-orang yang menguasai di bidangnya. Misalnya, ceramah yang dilakukan oleh seorang pendeta. Ya,
Misalnya ceramah yang dilakukan oleh seorang pendeta. Nah, seorang pendeta ini dia punya keahlian tersendiri di bidangnya. Misalnya dia sering memimpin ibadat lalu berkhotbah di atas mimbar. Atau seorang ahli ulama, dia menyampaikan khotbah di masjid dan didengarkan oleh umat-umatnya. Artinya, orang-orang yang berbicara itu mempunyai keahlian tersendiri di bidangnya. Ceramah juga bisa dilakukan oleh guru. Guru juga sering berceramah di depan kelas. Itu disebut dengan ceramah. Bisa dipahami? Bisa paham kan? Oke, Ibu lanjut. Kita lanjut pada bagian yang berikut, yaitu struktur dari teks ceramah. Ya, ceramah itu punya struktur. Jadi, struktur yang pertama itu adalah pendahuluan atau tesis. Itu artinya pengenalan isu atau masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Itu struktur yang pertama. Struktur yang kedua berisi tentang isi atau rangkaian argumen berupa rangkaian pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Isi atau inti dari ceramah tersebut. Yang berikut berisi tentang penutup. Bagian yang ketiga itu adalah penutup, yaitu penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Itu struktur dari teks ceramah. Ya, kita lanjut pada kaidah. Yang berikut adalah kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Ya. Kaidah kebahasaan itu dibagi menjadi 5 bagian di situ. Yang pertama itu tentang kata ganti orang pertama tunggal. Misal, ya, kata ganti orang pertama tunggal itu misalnya di situ ada kata aku dan ya, ya, betul. Dan kata ganti orang kedua jamak atau kata kami dan kita. Yang kedua, ya, yang kedua istilah-istilah tentang topik yang dibahas. Ya, istilah-istilah misalnya dia menceritakan tentang atau berbicara tentang dia menggunakan kata ganti bapak-bapak, ibu-ibu dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya di situ terdapat kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, ya, ya, dan menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Misalnya di situ ada kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaiknya, berbeda halnya, dan kata namun. Jika ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke sesi diskusi. Ya, diskusi. Jadi LKPD yang tadi Ibu sudah bagikan di WhatsApp group, anak-anak silahkan lihat lalu dipresentasikan, dikerjakan atau didiskusikan secara kelompok. Lalu Ibu kita kembali lagi berdiskusi atau mempresentasikan hasilnya 20 menit lagi. Ibu tunggu 20 menit lagi kita presentasi.
Ya, mari kita lanjut pada sesi presentasi. Dan presentasi ini Ibu hanya meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan di WhatsApp group. Kelompok yang pertama akan diwakilkan oleh anak Sanda tentang struktur kebahasaan teks ceramah. Kepada anak Sanda, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Kepada kelompok kedua yang diwakilkan oleh anak Hipi. Kepada anak Hipi, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 5 yang akan diwakilkan oleh anak Risni Pandi. Kepada anak Risni Pandi diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi tentang struktur dari teks ceramah. Kepada anak Risni, waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih untuk perwakilan dari setiap kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusi pada siang hari ini. Dan hasil diskusi yang disampaikan oleh anak-anak sangat luar biasa, hasilnya sangat bagus dan sangat luar biasa.
Dan Ibu berikan apresiasi kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus dan sangat luar biasa pada siang hari ini. Oleh karena itu pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Mari sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa sebelum mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini. Ya, mari anak-anak sekalian kita menghadap Tuhan dalam doa dan izinkan ini. Ibu akan memimpin seluruh ajaran dan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Jangan lupa di rumah menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dihimbau kepada kita semua. Jangan lupa pakai masker dan juga jangan lupa mencuci tangan. Tetap semangat dan rajin belajar.